Kalimat thayyibah sudah pernah kalian pelajari di kelas 1. Pak Ahmad yakin ada di antara kalian yang masih ingat. Tahukah kamu apa yang disebut dengan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Saya ulangi lagi. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Di dalam ajaran agama Islam ada banyak kalimat yang baik, bacaan-bacaan yang baik, seperti bacaan tahlil, bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan basmalah, dan lain sebagainya. Akan tetapi hari ini kita akan belajar kalimat thayyibah yang lain. Anak-anakku sekalian, kalimat thayyibah yang hari ini akan kita pelajari adalah bacaan ta'awudz. Apa nak? Ya, bacaan ta'awudz. Bunyi dari bacaan ta'awudz adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya yakin kalian sering sekali mendengar kalimat ini, dan kalimat ini sudah tidak asing di telinga kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalimat thayyibah ta'awudz bermakna bahwa kita memohon perlindungan kepada Allah. Artinya hanya kepada Allah kita berlindung dari segala hal yang membahayakan hidup kita. Selain itu, kalimat ta'awudz juga bermakna pengakuan atas kekuasaan Allah. Maksudnya adalah tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuasaan kecuali hanya milik Allah. Yang kuat hanya Allah, yang maha melindungi hanya Allah, yang maha perkasa hanya Allah. Selain Allah, semuanya dianggap lemah. Sebagai manusia yang lahir di muka bumi dan mengemban, maka untuk itu ketika kita akan memulai semua apa yang akan kita laksanakan, hendaklah kita awali dengan ucapan ta'awudz. Semua orang pasti tidak ingin tergoda oleh setan yang terkutuk. Maksudnya adalah sebagai manusia yang mendapatkan amanah agama Islam untuk menjalankan rukun Islam, hendaknya kita setiap akan memulai pekerjaan memohon perlindungan kepada Allah. Caranya dengan bersama-sama kita membaca ta'awudz. Coba kita ulangi bacaan ta'awudz seperti apa? Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa kita harus membaca ta'awudz sebelum kita memulai pekerjaan? Karena sangat memungkinkan dalam setiap kegiatan, khususnya kita akan melakukan pekerjaan ataupun ibadah, kita akan digoda oleh setan. Contoh, kalian masih ingat kisah Nabi Adam?
Nabi Adam adalah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Akan tetapi beliau Nabiullah Adam alaihi salam adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah dan tempatnya di surga. Sebab kenapa Nabi Adam dan Ibu Hawa, istri beliau, diturunkan dari surganya Allah di langit kemudian sampai ke bumi adalah karena tergoda oleh rayuan setan. Maka dari itu seorang nabi saja bisa tergoda oleh setan, apalagi kita yang manusia biasa pasti sangat-sangat bisa tergoda oleh rayuan setan. Maka jangan lupa setiap akan memulai segala sesuatu, memintalah perlindungan kepada Allah dengan mengucap A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian kapan kalimat ta'awudz tepatnya kita ucapkan? Jawabannya adalah ta'awudz kita ucapkan yang pertama ketika akan memulai membaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Maka ketika kalian di rumah ataupun di sekolah, di TPQ, ketika akan membaca Al-Quran, jangan sampai lupa memulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, ketika akan melaksanakan sholat. Kenapa ketika sholat kita harus membaca ta'awudz? Karena ketika kita sholat sangat memungkinkan akan digoda oleh setan. Contoh kita sholat dan tergoda oleh setan adalah boleh jadi ketika kita sholat lupa rokaatnya. Sholat duhur, sholat sendiri di rumah, sudah sholat dapat 3 rokaat, angan-angannya macam-macam, yang dipikirkan macam-macam. Maka lupa, saya tadi dapat 2 rokaat atau 3 atau bahkan 1. Nah, ini adalah contoh ketika kita sholat dan digoda oleh setan. Yang ketiga, ketika memulai berdoa dan berzikir. Kenapa orang berzikir bisa tergoda oleh setan? 1, setan itu sangat tidak suka ketika ada orang yang menyebut-nyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah. Berzikir artinya mengingat Allah. Maka setan sekuat tenaga akan membuat kita agar lelah, merasa malas atau bahkan ngantuk. Kalian biasanya kalau diajak berzikir pasti rame atau capek duduknya terlalu lama. Kalau nggak capek, diam terlalu lama, ngantuk malam. Nah, itu bagian dari godaan setan. Maka jangan lupa membaca ta'awudz. Yang keempat, ketika hati kita merasa tidak tenang, takut pada tempat-tempat tertentu. Contoh, saat bermain di rumah teman, di tempat yang sepi, atau melewati tempat-tempat sepi, di rumah saudara, tempat yang baru kita tempati, biasanya kita agak merasa aneh, mempunyai perasaan takut karena belum mengenal tempat tersebut.
Maka solusi yang paling mudah adalah meminta perlindungan kepada Allah. Bacaan apa tadi nak? Bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kelima, sebelum kita melakukan kebaikan, seperti kita akan berwudu, tidur, agar terhindar dari godaan setan. Kenapa kita sebelum tidur harus membaca ta'awud? Nah, seringkali ini yang kita lupakan. Terkadang kita itu tidur, malam-malam tahu-tahu terbangun dan takut, menangis atau sedih. Kenapa? Karena mimpi buruk. Mimpi melihat hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang buruk, atau diperlakukan dengan buruk orang-orang lain, atau ditakut-takuti. Boleh jadi karena sebelum kita tidur kita lupa tidak membaca doa. Selain doa sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, juga kita iringi dengan doa yang lain, yaitu membaca ta'awud. Bunyinya apa nak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh dan solihah, tahukah kalian di dalam bacaan ta'awud ternyata ada banyak manfaat, ada banyak kelebihannya. Manfaat itu berarti kelebihan, ada banyak keuntungannya. Di antaranya adalah manfaat dari membaca ta'awud. Yang pertama, dapat melindungi diri dari segala kejahatan. Kenapa seperti itu? Karena yang melindungi kita bukan hanya manusia, akan tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Berarti yang melindungi kita langsung Allah. Allah yang maha kuat, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha menguasai. Allah adalah pemilik seluruh dunia dan segala isinya. Maka tidak ada yang mampu melindungi kita kecuali hanya Allah. Yang kedua, manfaat dari membaca ta'awud adalah menghilangkan nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah apa? Nafsu amarah itu adalah nafsu yang mendorong kita untuk berbuat keburukan. Contoh, ada uang yang jatuh padahal bukan milik kita, akan tetapi kita mempunyai keinginan untuk mengambil, maka secepatnya lah membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan izin Allah, insya Allah nafsu buruk kita ini akan terhapus oleh bacaan ta'awud. Atau kita akan bertengkar dengan teman karena berselisih, senggolan atau pembicaraan berawal dari guyon, akhirnya menjadi selisih. Sebelum bertengkar karena ingin marah, maka secepatnya hendaknya membaca ta'awud. Insya Allah, Allah akan meredam amarah kita. Yang ketiga, membaca ta'awud dapat menimbulkan ketenangan hati. Kenapa? Kita merasa tenang karena ada yang melindungi kita. Yang melindungi kita adalah langsung Allah, zat yang maha melindungi. Berikutnya adalah rangkuman dari seluruh pelajaran yang kalian terima hari ini tentang kalimat thayyibah ta'awud, bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rangkumannya silahkan dibaca, dipahami,
Ada hal-hal yang perlu dihafalkan. Contoh kalimat ta'awud itu sendiri bunyinya seperti apa, artinya apa, kapan ta'awud diucapkan, kemudian apa manfaatnya ta'awud. Silahkan dibaca, kemudian dipahami dan sedikit dihafalkan. Yang terakhir, alhamdulillah, pelajaran kita untuk sesi hari ini telah selesai dan terlaksana. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, anak-anak yang soleh dan solihah, Pak Amak yakin walaupun kalian belajar di rumah, tapi kalian harus tetap semangat. Doakan guru-guru kalian, doakan kedua orang tua kalian, doakan negara kalian agar seluruhnya terbebas dari wabah dan kita dapat sekolah seperti biasa. Doa Pak Amak dan doa kita hari ini, semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan berkah. Terakhir, jangan lupa di rumah sebelum kalian belajar seperti biasa membaca doa pembiasaan amaliyah NU. Berikutnya jangan lupa sholat. Yang terakhir, bantu kedua orang tuamu, karena ridho Allah berada di ridho kedua orang tuamu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.